Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ainisari dari kelas C semester 4 jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang surat kuasa. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Acara Perdata. Langsung aja ke pembahasan pertama, yaitu tentang definisi surat kuasa. Surat kuasa adalah surat yang berisi peralihan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain. Peralihan wewenang di sini bisa dalam konteks masalah pribadi, bisnis, dan juga masalah hukum. Yang kedua yaitu dasar hukum surat kuasa. Pengaturan hukum tentang surat kuasa yaitu diatur dalam pasal 1792 KUHP yang berbunyi, pemberian kuasa yaitu suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa. Selanjutnya yaitu macam-macam surat kuasa. Menurut peraturan perundang-undangan, ada beberapa macam-macam surat kuasa. Antara lain, yang pertama ada surat kuasa umum. Surat kuasa umum ini diatur dalam pasal 1975 BW. Bahwasannya surat kuasa umum ini yaitu bertujuan untuk pemberian kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan si pemberi kuasa. Yang kedua ada surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus sama seperti surat kuasa umum, diatur dalam pasal 1975 BW. Surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa kepada seseorang yang dilakukan secara khusus untuk mengurus kepentingan yang khusus atau lebih. Selanjutnya yang ketiga yaitu surat kuasa istimewa. Surat kuasa istimewa diatur dalam pasal 1976 BW. Bahwasanya surat kuasa istimewa akan dianggap sah oleh hukum apabila terpenuhinya syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, surat kuasa istimewa harus bersifat limitatif. Artinya, pemberian kuasa ini hanya dapat dilakukan untuk tindakan yang penting dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan pribadi. Yang kedua, surat kuasa istimewa harus berbentuk akta otentik atau akta notaris. Karena surat kuasa istimewa hanya dapat diberikan dalam bentuk surat yang sah. Yang terakhir yaitu surat kuasa perantara. Surat kuasa perantara diatur dalam pasal 1972 BW. Bahwasanya surat kuasa perantara ini biasa disebut agen. Karena dalam hal ini pemberi kuasa yaitu memberi perintah kepada pihak kedua untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Dari tadi kita sudah membahas apa itu surat kuasa. Dan ada hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat surat kuasa, yaitu isi dalam surat kuasa. Yang pertama, isi dalam surat kuasa harus ada identitas penerima kuasa dan harus ada identitas pemberi kuasa. Yang kedua, isi materi surat kuasa, untuk apa surat kuasa itu diajukan. Dan yang ketiga, ada batasan-batasan kewenangan terhadap penerima kuasa. Yang keempat, untuk surat yang formal atau dianggap sah harus ada materai. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk surat kuasa. Di dalam pasal 1793 KUHP, kuasa dapat diberikan dan diterima dalam bentuk tulisan di bawah tangan dan bahkan dalam sepucuk penerima suatu kuasa. Dapat pula dilakukan secara diam-diam, kemudian disimpulkan oleh penerima kuasa. Dalam pasal ini, kita bisa ambil bahwa bentuk-bentuk surat kuasa itu ada 3. Yang pertama yaitu dilakukan secara lisan, yaitu berhadap-hadapan. Yang kedua, tulisan. Tulisan ini dilakukan secara otentik atau secara di bawah tangan. Yang ketiga yaitu secara diam-diam. Yang terakhir yaitu berakhirnya surat kuasa.
Yang menyebabkan surat kuasa berakhir antara lain: yang pertama, ditariknya kembali kuasa penerima kuasa. Yang kedua, dengan pemberitahuan pemberhentian kuasa oleh si penerima kuasa. Yang ketiga, salah satu dari pemberi kuasa atau penerima kuasa meninggal dunia atau masih di bawah pengampuan dan pilotnya si pemberi kuasa. Yang keempat yaitu pengangkatan kuasa baru untuk mengurus hal yang sama. Ini merupakan penyebab ditariknya kuasa utama. Mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang materi kuasa. Semoga kita semua dapat mengambil manfaatnya. Dan jangan lupa harus tetap semangat belajar. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.